Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Susanti, program studi Ilmu Komunikasi Staf Batara Guru Kendari. Nah, kali ini saya ingin bahas mengenai perubahan gebogan atau pajegan dari zaman dulu hingga di zaman sekarang, di mana sudah mulai adanya perubahan. Nah, kita langsung saja. Di sini terdapat gambar. Ini sebelah kiri yang saya tunjuk sesuai kursor. Ini adalah gambar gebogan atau pajegan zaman dulu, di mana masih menggunakan berbagai macam buah-buahan yang terdiri dari pancerengge. Nah, apa itu pancerengge? Selanjutnya akan kita bahas sebentar. Kemudian sebelah ini adalah gambar pajegan atau gebogan di zaman sekarang, di mana sudah ada penambahan bahan atau kreasi-kreasi umat Hindu. Nah, kita langsung saja. Gebogan atau pajegan secara umum dibentuk dengan tumpukan buah, jajanan, berbentuk gunung yang diatasnya diisi dengan hiasan bunga dan janur. Pajegan pun kini juga sering dilombakan dalam upacara pelestarian warisan budaya. Nah, seiring perkembangan zaman, isinya juga makin kreatif, bahkan ada minuman kaleng atau jajanan kemasan, seperti gambar tadi ya. Gebogan biasanya ada saat acara khusus seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, juga ketika saat upacara keagamaan atau upacara dewa yatnya lainnya di pura sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang telah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ukuran gebogan secara keseluruhan pun bermacam-macam, mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Namun, tinggi rendahnya gebogan tergantung dari keikhlasan dan kemampuan dari masing-masing individu membuat gebogan itu. Karena nilai dari sebuah gebogan atau pajegan tidaklah diukur dari tinggi atau rendahnya. Akan tetapi, dari keikhlasan hati dalam menunjukkan rasa syukur dan selebihnya merupakan bentuk pengapresiasian seni. Adapun unsur-unsur dalam gebogan, yang pertama buah. Buah yang dimaksud di sini sebenarnya harus mengandung pancerengge. Nah, ini pancerengge yakni 5 macam buah-buahan yang berasal dari 5 jenis kelahiran berbeda di antaranya. Yang pertama, buah yang lahir dari bunga. Contohnya jeruk, apel, jambu. Yang kedua, buah yang bersisik. Contohnya salak, nanas, dan buah naga. Yang ketiga, buah yang pohonnya sekali panen langsung mati. Contohnya buah pisang. Selanjutnya, buah yang keluarnya dari batang pohon itu sendiri. Contohnya, buah langsat, nangka, dan durian. Lalu, buah yang berasal dari umbi-umbian. Contohnya ketela, bengkuang, dan buah lainnya. Nah, terus yang kedua, yaitu jajanan. Jajanan sebenarnya yang wajib ada adalah jaje uli dan jaje gina yang terbuat dari beras ketan. Kenapa? Karena kue ini merupakan lambang dari langit dan bumi, atau aji akase dan meme akase. Namun, zaman sekarang sudah diisi dengan jajanan-jajanan modern seperti roti dan lain sebagainya. Itu tidak masalah, namun ada baiknya kita tidak melupakan jajanan yang wajib digunakan. Nah, yang ketiga, sampian. Sampian merupakan lambang dari senjata untuk kita memerangi adharma di dunia ini. Terus, canang sari. Canang sari sebagai upasaksi kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tidak lupa juga diisi sesari. Untuk sesari sebenarnya tidak ada patokan berapa kita harus menggunakan sesari. Semua itu berdasarkan keikhlasan hati kita. Zaman sekarang, ibu-ibu atau umat Hindu yang mempersembahkan gebogan sudah mulai menggunakan bahan-bahan yang instan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman. Namun meskipun begitu, kita harus tetap melestarikan seni dan budaya aslinya. Sehingga gebogan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gebogan tradisional dan gebogan modern. Gebogan tradisional terdiri dari bahan-bahan alami yang tidak terlepas dari pancerengge tadi, 5 macam buah-buahan tadi, atau dapat dikatakan masih utuh makna-makna filosofinya. Nah, gebogan modern dilihat dari kenyataan di zaman sekarang ini, gebogan ada sedikit perubahan dilihat dari unsurnya. Tak hanya buah-buahan yang ditata, namun produk minuman kaleng pun mulai bertengger. Meskipun memang dalam
melakukan persembahan kepada ide Sang Hyang Widi, kita bisa mempersembahkan apa saja. Begitu mulai dari minuman kaleng seperti las segar, Pocari Sweat, Yakult, dan yang lainnya. Jika seperti itu, ini terlihat lebih mirip terlihat parcel. Nah, konotasinya pun menjadi beda, meskipun bentuknya sama, namun mengandung pemaknaan yang berbeda. Setiap komponen-komponen yang ada dalam gebogan mempunyai maknanya masing-masing. Penggunaan komponen dalam gebogan juga tidak boleh sembarangan, termasuk di dalamnya adalah jenis makanan yang dipakai haruslah makanan yang satwika. Makanan yang disukai oleh orang dalam sifat satwika atau kebaikan yang dimaksud dapat memperpanjang usia hidup, menyucikan kehidupan dan memberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Makanan tersebut penuh sari, berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Misalnya beras, gandum, mentega, buah-buahan segar. Ini terdapat dalam Bhagavad Gita bab 17 ayat 8. Nah, apabila dilihat dari segi kesehatan, minuman ringan juga tidak baik untuk kesehatan karena di situ mengandung pemanis buatan dan pengawet. Salah satu dampak yang sering muncul dari minuman ini adalah membuat perut menjadi kembung, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada salah satu anggota tubuh. Walaupun sebenarnya Betara itu bukanlah manusia yang bisa merasakan sakit perut dan lain sebagainya. Hendaknya makanan yang dipakai dalam gebogan harus mempertimbangkan dampaknya bagi tubuh. Betara merupakan perkara dari Yang Widi bagi pelindung. Dalam penerapannya di masyarakat Hindu, nama Betara lebih dikenal dari istilah dewa. Hal ini diakibatkan sebab manusia biasanya menginginkan perlindungan. Mungkin pada tempat dan kesempatan lain, seperti pada saat pesta misalnya, minuman ringan atau minuman bersoda bisa saja disajikan. Dalam pembuatan gebogan, tidak hanya menonjolkan nilai estetik semata, namun juga fungsi dari sarana-sarana yang terdapat dalam gebogan itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita kembali menggunakan gebogan dari unsur-unsur tradisional. Selain untuk melestarikan seni budaya kita yang adiluhung dari dulu sampai sekarang, yang bernilai suci dan baik ini, tapi bukan berarti juga tidak boleh mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu boleh saja, asal tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang seharusnya ada. Nah, yang paling penting di zaman sekarang ini, kita jangan menghilangkan makna-makna yang ada. Jika itu terjadi, maka cenderung. Yang pertama, minimnya nilai spiritual. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita persembahkan hari ini mengandung makna dan mewakili perasaan. Selanjutnya, terjadi transformasi kebudayaan atau terjadi perubahan. Awalnya tradisional, sekarang sudah mulai modern yang justru menghilangkan makna dari gebogan itu sendiri. Otomatis sesuatu yang kita persembahkan jadi kehilangan nilai-nilai agama dan spiritualnya. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.